Beginilah detik-detik video amatir warga saat sejumlah warga menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor milik warga setempat. Pelaku yang digerebek warga merupakan residivis kasus narkoba. Ia awalnya membantah bila dirinya mencuri motor, namun setelah didesak salah satu warga yang melihat pelaku mencuri, akhirnya pelaku pun mengaku. Pelaku yang merupakan warga Jalan Daeng Tata ini menjadi bulan-bulanan warga hingga sejumlah aparat kepolisian tiba di TKP untuk mengamankan pelaku ke Mapolsek Tamalate Kota Makassar. Kau sampai digerebek sama warga ya? Iya, orang Nah, itu apa yang kau curi? motor tuh. Motor. Berapa orang kau curi motor itu? 2 orang. Terus cara mencuri motor bagaimana? Ada kuncinya. Dapat di mana kuncinya? Ada di motor ini. Ya, jadi kasus curanmor ini diamankan oleh tim opsional kami bersama dengan warga setelah informasi dari warga keberadaannya dan berdasarkan laporan polisi yang kami terima. Pelaku mengaku mencuri motor tersebut bersama rekannya yang saat ini masih buron untuk digadaikan seharga 1,7 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, A-News melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kapolres Poliwali Mandar AKBP Agung Budi Leksono. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Ya. Pak Agung, bagaimana perkembangan kasus ini? Apakah benar memang motifnya begitu, Pak? Karena pelaku ini kesal dengan korban karena korban ini merestui putrinya yang merupakan istri dari pelaku untuk bercerai begitu dengan pelaku. Betul, Mbak. Yang dia melihat langsung, pelaku ini melihat langsung bahwa mertuanya itu mengantar ke pengadilan agama untuk cerainya anaknya. Begitu, Mbak. Jadi mengantar dengan membawa surat dan anaknya sekaligus sehingga pelaku melihat langsung. Disitulah muncul pelaku rasa jengkel dan dongkol dan ada niat sekaligus untuk melakukan melukai atau membunuh. Pak, dalam melakukan aksi pembunuhan ini kan pelaku tidak sendiri begitu Pak, meminta bantuan orang lain. Ini artinya apakah memang rencana pembunuhan ini sudah dilakukan, sudah dipersiapkan lama oleh pelaku begitu Pak? Dari perselisihan rumah tangga, permasalahan rumah tangga, kemudian pelaku dengan sahabatnya ini yang sudah kami lakukan penetapan tersangka, dia sering komunikasi dan cerita. Dari awal itulah dia niat membantu si pelaku. Jadi yang mengantar pun kami akan tetapkan tersangka dan kita sudah gelar, sudah melakukan penangkapan dan bersangkutan. Jadi setelah terjadi yang bersangkutan kita tetapkan tersangka, kita melakukan pengejaran. Pelaku pertama sama pelaku utama itu beda. Kita lakukan penangkapan di Kabupaten Baru dan pelaku utamanya kita kejar sampai Poso. Jadi sempat melarikan diri begitu ya Pak? Betul, karena dari kejadian pertama kita langsung melakukan olah TKP, Mbak. Melakukan olah TKP, kita berdoa TKP, alhamdulillah TKP masih murni, belum banyak yang rusak. Dari situ kami melakukan deteksi seluruh yang ada, termasuk HP, seluruh HP korban, HP istri, HP anak-anaknya, dengan kita gali dari situ, kemudian kita mintakan data dari Mabes, kemudian kita periksa saksi-saksi, semua sudah jelas mengarah suaminya, anak menantu. Kemudian kami cek dari hasil identifikasi HP, jejak digital, kemudian kita lakukan pengecekan betul dari CCTV, beberapa titik kita temukan yang bersangkutan. Dari aksi awal, dia ada niat dari pengadilan, dia sudah melakukan upaya mau melukai, kemudian di tempat kerjanya CCTV dan semua perjalanan
dari TKP sampai yang bersangkutan untuk melarikan diri, ini jaraknya jauh. Antara udah melalui wilayah Sulawesi Selatan. Kami dari Sulawesi Barat, Polres Polman, mengejar sampai ke Pintang, kemudian mengejar ke Parepare, ke Baru. Nah, ke Baru itu pelaku yang membantu, turut serta membantu, itu kita tangkap. Karena memang dari jejak digitalnya yang turut membantu, udah kita bisa membaca. Kemudian yang pelaku utama, menantunya ini, yang membunuhnya, ini dia lepas dari jejak digital, sehingga kita mengikuti jejak digital lainnya. Kita temukan yang bersangkutan sempat komunikasi, kita kehilangan sinyal waktu di bersangkutan di Luwu. Sudah 3 kali pinjam handphone masyarakat. Jadi semua yang ada handphone berkaitan dengan anaknya, kami lakukan deteksi. Kita karena minta dari Barreskrim, kemudian dalam waktu 7 hari tepat kami bisa mengungkap kasus ini dan termasuk pelaku-pelakunya. Sebelum kejadian ini bagaimana Pak hubungan antara pelaku dan juga korban? Apakah memang sudah sering ada cekcok sebelumnya atau bagaimana? Korban ini kan ibaratnya orang tua sendiri, walaupun itu mertua. Melihat cekcok rumah tangga anaknya, akhirnya beliau ikut turut serta mengajukan perceraian langsung ke pengadilan agama. Datang langsung, yang bersangkutan juga membawakan surat perceraian. Di situ rasa emosi dan jengkel terlintas di jejak CCTV. Itu sudah ada, dia melakukan pengerusakan di kendaraan korban dan lain-lain. Baik, berarti jadi sudah jelas, ada upaya ancaman-ancaman sebelumnya begitu ya Pak ya? Betul, Baik. yang sudah membahayakan bagi korban. Baik, Dan terima juga kasih. Waktu lama. Baik, terima kasih Pak Agung sudah bergabung bersama kami di AINews Sore. Pemirsa, Bitpropam Polda Sumut periksa sejumlah ex-Kapolres Samosir yang saat ini menjabat buntut kasus dugaan penggelapan dana pajak Samsat Samosir sebesar 2,5 miliar rupiah. Bitpropam Polda Sumatera Utara periksa sejumlah ex-Kapolres. Kapolres yang saat ini menjabat diantaranya AKBP Yogi Hardiman. Bitpropam Polda Sumatera Utara juga memeriksa sejumlah anggota polisi di Samsat Samosir, yakni Kasat Lantas hingga Kanit Regisen Polres Samosir. Pemeriksaan dilakukan Propam Polda Sumatera Utara berkaitan dengan dana penggelapan pajak dan pertemuan terakhir antara ex-Kapolres dan Kapolres kepada yang bersangkutan. Pemeriksaan ini guna mendalami kasus dugaan penggelapan dana pajak sebesar 2,5 miliar rupiah yang dilakukan Bribka AS hingga membuatnya bunuh diri. Pendalaman dan pemeriksaan terhadap 1. Kapolres Samosir, 2. Kapolres sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya penggelapan tersebut. Yang ketiga, Kasat Lantas dan Kanit. Tidak menutup kemungkinan Propam Polda Sumatera Utara juga memeriksa sejumlah anggota lainnya jika terlibat dalam kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, AINews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara penganiayaan berat dengan terdakwa anak AG. Sidang yang digelar secara tertutup ini beragendakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum JPU atas eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa. Sidang hari ini dihadiri oleh terdakwa AG, pihak keluarga, penasehat hukum, jaksa, serta pekerja sosial yang mendampingi AG. Sementara untuk agenda selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang putusan sela dan pemeriksaan saksi pada Senin mendatang. Sekali lagi untuk pokok perkara kita nggak bisa, tapi mereka pasti akan membantah dari beberapa poin keberatan yang kami dan mereka tetap berpegang pada dakwaannya. Pastinya kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum
dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan saksi yang akan diajukan di persidangan. Kami lagi mempersiapkan dari tim Badan Raya Partnership pastinya. Cukup baik, sehat, tadi sempat ditanyakan oleh Ibu Hakim, dan AG terus akan selalu berusaha. Presiden Joko Widodo hari ini resmikan Movieland di kawasan ekonomi khusus KEK Lido MNC City di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi hadir di kawasan ekonomi khusus KEK MNC Lido City bersama sejumlah menteri dan sejumlah pejabat. Didampingi Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Presiden Jokowi tinjau kawasan KEK MNC Lido City. Usai meninjau, Presiden Jokowi resmikan Movieland yang merupakan salah satu proyek di KEK MNC Lido City. Selain Movieland, terdapat 2 proyek lain, yakni Lido Music Art Center dan Trump International Lido Mall. Dimohon berkenan Presiden Kawasan Republik ekonomi Indonesia khusus Lido akan menjadi world class entertainment hospitality destination terbesar di Asia Tenggara. Kawasan Movieland memiliki luas 21 hektar dan akan menjadi pusat pembuatan film dan serial TV terbesar se-Asia Tenggara. Ini sebuah kawasan ekonomi khusus yang luar biasa bagusnya, dengan konsep ke depan, ada yang untuk Movieland, ada yang untuk theme park, ada yang untuk technopark, ada yang kawasan untuk musik, ada kawasan untuk otomotif, semuanya komplit, dan ini akan mengerem masyarakat kita yang ingin keluar negeri untuk berwisata. Saya kira bagus, dan ya kalau bisa ini cepat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga kita nanti bisa nonton konser musik atau kayak Hollywood, semuanya. Sebetulnya sudah terbuka kan, golfnya sudah bisa dipakai 9 hole. 9 hole yang berikutnya hole 10, 18, tunggu rumputnya matang baru bisa dipakai. Jadi bisa total 18 hole, mungkin bulan Juli sudah selesai. Kalau untuk Movieland kan sudah ada produksi itu, sinetron tiap hari di sini, ada 3 judul kalau nggak salah tiap hari. Kemudian kalau kita bicara Music and Art Center, nanti bulan Juni ada konser, jadi kita lagi pilih-pilih apakah Bruno Mars atau yang lain dan sebagainya. Tapi nanti kita kombinasikan luar negeri sama dalam negeri. Jadi ini sudah terbuka, sudah jalan, cuma tentunya kan banyak sekali yang dikerjakan di sini. Jadi mungkin setiap 6 bulan sekali ada yang baru, terus begitu. Paralel semuanya berjalan. Tradisi ngabuburit unik tapi berbahaya dilakukan warga di rel kereta api Pleret Purwakarta. Ratusan warga berkumpul menunggu waktu berbuka sambil melihat secara dekat kereta api meluncur. Seperti inilah suasana di rel kereta api sekitar areal stasiun kereta api Pleret Purwakarta Jumat sore. Banyak warga yang datang membawa anak-anaknya ngabuburit di lokasi ini. Mereka duduk-duduk di bantalan rel kereta api dan jalur kereta api lainnya. Sementara itu petugas stasiun kereta api sibuk mengamankan jalur rel. Dengan meniup fluid, petugas memberi peringatan kepada warga agar menjauh dari rel saat ada kereta yang melintas. Stasiun kereta api Pleret dipilih sebagai tempat ngabuburit karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pasar dan lokasi pedagang takjil. Pas kereta lewat kalau kamu berdiri di sini? Kan ada sapamnya, nanti ada pemberitahuan. Aktivitas di sini apa aja sih Pak yang dilakukan ngabuburit di sini Pak? Paling jajan-jajan, nongkrong, aja. Sebenarnya menurut pihak stasiun, tradisi ngabuburit di areal rel kereta ini sangat mengganggu perjalanan kereta api dan berbahaya. Sayangnya banyak warga yang tidak mengindahkan larangan mendekat ke rel. Untuk menjaga kelancaran kereta dan keselamatan warga, polisi pun diturunkan. Sedikit mengganggu sih karena kan harusnya steril. Cuman ya selama belum steril di sini, jadi paling kita siagakan petugas aja sih untuk mengantisipasi aja. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai jeda kami akan ada rekan kami Anissa Rizkia yang akan mengajak kita untuk mencari kuliner untuk berbuka puasa di Yogyakarta. Saat sakit kepala, minum Oskadon. Solusi cepat